بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita perjumpaan dan sehat walafiat bisa bertemu lagi di majelis taklim Zatul Hikmah dan juga salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, saudara-saudaranya dari para nabi dan sahabatnya tabi'in hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin. Malam ini malam pertama atau minggu pertama di bulan Oktober. Jadi materinya hadis ini arba'una hadis as-salafiyah. Kami sampai di hadis yang ke-6 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Artinya dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata bahwa Rasulullah SAW bersabda, لا يؤمن أحدكم, tidak beriman atau imannya yang tidak sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sampai atau hingga dia mencintai apa yang untuk saudaranya, apa yang dia mencintai untuk dirinya, terjadi untuk dirinya. Nah, artinya imannya tidak sempurna kecuali sampai dia mencintai apa yang dia suka. Misalnya suka apa, maka ada yang berikan aku apa, misalnya dia tidak suka, jangan merasa kenapa itu selalu berikan hadiah aku padanya, itu berarti pada suka apa yang terjadi kepada saudaranya. Di sini maksudnya saudaranya saudara Islam, bukan saudara kandung. Nah, jangan hasad atau kenapa orang suka si fulan aku padanya. Artinya imannya itu belum sempurna. Beriri. Itu untuk kebaikan juga, daf'an lisyarri anhu. Jangan senang misalnya terjadi kecelakaan walaupun itu kayak Pak, misalnya tetangga itu sering yang mengganggu, pas terjadi keburukan jangan senang. Itu tetap saudaramu Islam. Bukan hanya yang terbaik terjadi kepada fulan, juga yang kecelakaan atau yang buruk, jangan senang. Itu yang maksudnya tidak sempurna hatta yuhibba li akhihi. Tidak suka terjadi keburukan atau kejahatan kepada tetangga atau saudara Islam. Itu hadis yang ke-6. Hadis ke-7, الحديث السابع عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengajarkan umatnya bahwa amal-amal yang Allah menyukainya, yaitu termasuk yang Allah menyukai amal afdalul amal, salat awal itu afdalul amal banyak.
Cuma hadis yang di sini afdhalul a'mal al-hubbu fillah. Artinya termasuk amalan yang Allah menyukainya apa itu al-hubbu fillah. Menyukai karena Allah, menyukai misalnya seseorang karena Allah. Kenapa misalnya menyukai si fulan itu? Karena si fulan itu Masya Allah selalu dia berzikir. Bila berjalan dengannya selalu mengatakan Tuhan. Terjadi apa-apa beristighfar, terjadi apa-apa bertasbih, subhanallah, subhanallah. Selalu dia hatinya terkait dengan Allah. Itu contoh. Ada yang menyukai si fulan itu karena Masya Allah tabarakallah, dia selalu menjaga sholat. Bila sudah azan pastinya bersiap mengambil wudu untuk menuju ke masjid. Mengatakan aku suka fulan itu karena dia selalu perbuatannya seperti itu, membuat aku semangat juga mengikut melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa menyukai si fulan juga? Dia itu dia suka bersedekah, dia sering ajakin bila ayo itu kakak ke restoran baru. Menyukai si fulan itu karena dia selalu mengajakinya. Ayo kita makan, ada restoran baru, kita ya rasanya makanannya. Darinya kadang bisa berapa kalinya di situ. Tapi karena kesempatan membawa orang makanan bersama. Tahu itu waktu makanan siang misalnya. Minta kulit sudah makan ya. Kalau orangnya ada penyimpan, bisa bilang belum ya. Nak ajak aku lain ya. Tapi ada menyimpan, suka ada jujur menjawab. Saudara. Jadi menyukai fulan karena perbuatan baik. Al-hubbu fillah. Menyukai fulan karena Allah gitu. Karena dia selalu menjaga taat, ibadat. Jangan menyukai fulan karena ada maslahat dengan beliau. Aku berteman dengannya karena dia seorang pejabat. Aku ada urusan masih. Selama dia masih berjabat, sering barawa. Pas habis pensiun, ayah kada kenal. Itu artinya kada menyukai orang itu karena Allah, karena jabatnya. Pas habis jabatnya kada kenal orangnya gitu. Nyarikan. Atau orang itu misalnya sugih. Aku menyukai orang itu, sering mengetok pintunya. Misalnya, saya mau menjaga. Sebelah itu ada acara-acara, dia para. Ada tahu tamu khusus ke atau keluarga, selalu kalau ada makanan ada layak. Artinya itu kadang menyukai karena Allah atau karena tetangga, karena ada kesempatan bisa ya dapat lah, bukan ada makanan itu mau kemudian itu hati-hati, bukan karena ada termasuk dia bagus memang menyukai. Jangan sudah tetangga mau menunjuki, ada maksud dulu ini bukan menyuruh tunjuki muha masam karena kata ustaznya ada boleh kayak itu bukan ada karena Allah, ada tetap menjaga kebaikan karena dia tetangga, kewajiban ada. Cuma lebih kali karena Allah. Itu diantara hamba-hamba dengan hamba Allah yang lain. Al-hubbu fillah. Juga yang dimaksud hadis ini juga
hamba-hamba Allah dengan ibadat-ibadat. Maksudnya kayak apa? Melaksanakan ibadat itu karena menyukai. Nah, misalnya aku suka baca Al-Quran karena aku menyukai itu dalam Allah. Melaksanakan salat kalau rasa karena menyukai melaksanakan salat karena pada rasa selalu mengingat itu fardu ada berat. Itu fardu namanya fardu ya, berat. Nah, wajib mendengar wajib, wajib ayat PKR berat. Lain yang melaksanakannya karena suka. Aku suka salat, Allah terasa iman. Itu sudah berarti mencapai perasaannya, imannya mencapai ya. Mencapai apa? Nah, mencapai perasaan manisnya iman melaksanakan ibadah. Karena dia menyukai. Walaupun dia melaksanakan berapa rakaat, 10-an, ratusan rakaat. Karena dia suka, menyukai apa yang dia melaksanakan atau mengerjakan, tidak terasa capek. Contohnya, ini misalnya para perawat. Kalau kita bayangkan tugas mereka lah turun naik tangga, membawa apa namanya itu, bagaimana infus, resep obat, air turun naik, melayani malaikat, menyuntik turun naik, kamar ke kamar, besar nah. Tapi mereka senang, kada terasa itu. Bisa karena hobi, bisa karena menyukai apa yang dia melakukan atau kerjakan. Jadi kada terasa capek. Sama yang belum maksudku di sini. Kalau bisa laksanakan ibadat, cintai apa yang kamu laksanakan. Salat sunnah, fardu harus tahu. Walaupun itu Allah memfardukan kepada hambanya, tapi Allah suka kalau hambanya melaksanakan fardu. Apalagi di awal waktu, pas azan laksanakan di awal waktu, Allah menyukai itu. Jangan bisa dapat, kada bisa jual. Mulanya kada menyukainya, bisa berat, kada melaksanakan di awal waktu. Artinya suka bisa melaksanakan di awal waktu. Ini mulanya terasa berat, mencari alasan berlambat-lambat. Di sini al-hubbu fillah bisa di antara hamba dengan amalan ibadat atau taat. Coba, mulanya kada suka mau mengeluarkan duit, ngalihnya bersedekah. Jadi dianjurkan bagus mengajarkan kata-kata, belajarnya bersedekah di masa kecil. Mudah mengeluarkan, selalu memegang duit pada mau memberikan orang, alih benarnya. Biar tahu belajar fadilah mengeluarkan zakat, bersedekah, namanya berat pada mau. Kemudian wal bughdu fillah, ini baliknya. Apa yang kami katakan tentang mencintai karena Allah, nah di situ baliknya al-bughd, kebencian karena Allah. Tentang banyak hadis-hadis sebenarnya tersebut tentang cintai fillah karena Allah. Ada dalam hadis sab'atun yadhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam orang nanti di hari kiamat dapat naungan yang tiada di waktu itu naungan selain naungan di bawah arsy Tuhan. Di salah satu contoh yang 7 itu
al-mutahabbuna fillah. Ibnani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa. Nanti di hari kiamat dipanggil, mana yang suka fulan-fulan karena Allah, akan dapat naungan. Kita suka fulan kenapa? Karenanya sugi. Ada termasuk karena Allah. Suka beliau karena kalau memandang mau-maunya asa semangat, Masya Allah ciptaan Allah. Masih pada termasuk itu bukan karena Allah, tapi menyukai fulan-fulan karena dia selalu mengatakan kalau karena Allah saya menyukainya. Termasuk juga menyukai guru-guru, karena berkat beliau dapat hidayah, karena berkat para guru-guru dapat jalur menuntut ilmu. Berkat guru-guru bisa menyampaikan apa yang kami belajar ke keluarga. Itu bisa. Mudah-mudahan itu ikhlas kita mencintai guru-guru kita karena itu. Jadi semoga kita dapat naungan. Di dalam 7 itu yang menjaga salat itu dapat naungan, yang menghindari zina karena Allah dapat naungan, yang berbakti kepada orang tuanya dapat naungan di hari kiamat yang akan matahari dekat kepada manusia. Jadi sangat panas. Kita merasa panasnya di musim kemarau ini. Nanti di hari kiamat lagi. Saking panasnya, jadi orang juga keringat sesuai amalannya di dunia. Nanti keringatnya ada yang sampai mata kakinya, ada keringatnya sampai lutut, ada yang keringat sampai pusat, ada yang sampai bahu, ada yang sampai tenggorokannya sampai kayak dalam. Saking banyak keringat maksudnya alhamdulillah ada dapat naungan. Tapi dengan 7 macam itu dapat naungan. Dingin. Bukan hanya 7 orang, cuma 7 macam. Bisa satu macam itu bisa ribuan. Siapa para yang berbakti kepada orang tuanya, kumpul. Siapa yang mencintai karena Allah, ini mencintai gurunya, dia kumpul. Ini mencintai si fulan-fulan karena Allah, panggil. Semoga kita termasuk golongan itu, karena kita benar-benar ikhlas mencintai guru-guru kita. Selain itu kita mencintai, misalnya mencintai teman kita di majelis, karena dia selalu ayo kita ke majelis, ayo kita mungkin ada yang bertanya mana minggu yang lalu, semoga sehat aja, ternyata garing dia mau kunjungi. Itu perbuatan juga termasuk mencintai sahabatnya di majelis karena Allah. ثم قال الحديث الثامن عن أبي قرصافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشره الله في زمرته حشره الله في زمرته. Barang siapa yang mencintai kelompok atau dari riwayat seseorang, maka Allah menggabungkan dia dengan kelompok itu atau dengan seorang itu. Ada riwayat lain dengan al-mar'u ma'aman ahad, artinya sama. Kalau ini barang siapa yang mencintai kelompok kaum satu kaum jamaah, maka dia akan terkumpul dengan
mereka. 3 hadis ini yang kami baca tentang amalan cinta-cinta. Nah, di sini bahayanya banyak zaman kita ini remaja-remaja menyukai orang yang kada pantas. Apalagi di Yesus ini mendukung kalau dia kamu mau menyukai kata-katanya macunting atau memberikan tanda oke kah menyukai. Nah, ya awal-awalnya kayak itu hanya menyukai, akhirnya namanya remaja lah, pada tahu suka benar bukan di zaman kita ada kawan-kawan kami Masya Allah mau dia tentang pemain bola itu, mencintai pemain bola. Dan di sekolahan ditegurnya oleh guru, nanti hati-hati kamu terkumpul dengan beliau. Almar'u ma'a man ahab. Nanti kamu tergabung dengan beliau di hari kiamat. Sayangnya orangnya itu jaga Islam tak ada apa-apa. Ini ada Islam lagi. Orang itu ke api neraka. Maulah kamu dengannya. Lalu kayak apanya dia. Iya, kita memang percaya kata Rasulullah, Almar'u ma'a man ahab. Seseorang hamba Allah itu nanti di hari kiamat dengan seorang yang mencintainya. Kalau kamu mencintai si fulan yang beribadat, ahli ibadat, ahli surga, insya Allah terkumpul dengan beliau di surga. Takutnya baliknya kalau kamu mencintai orang yang ada ahli surga, nah itu. Di sini riwayatnya man habba qauman. Baik, di sini mencintai bukan hanya dengan kata-kata, bisa mencintai dengan perbuatan. Kayak apa? Misalnya si fulan itu dia mencintai cara potongan rambutnya kayak itu, jadinya mengikutinya. Cara pakaiannya dia mengikutinya. Nah, takutnya itu termasuk juga menyukai karena perbuatannya. Man habba qauman, karena dia mencintai mereka diterjemahkan dengan lakuan. Jadi pakaian kayak mereka, dia itu bano terempat dengan adat kebiasaan orang asing atau pada Islam. Pakaian yang pakaian merah, jenggot, naik apa rosalah. Jangan berbagi hadiah misalnya. Jadi pakai pakaian seperti mereka. Ya zaman dahulu pada tahu kisahnya. Anak pakai kayak itu. Ternyata itu ada Palestina. Sama ini remaja banyak pada tahu. Ikut yang menyukai si penyanyi ini. Kalau pemain bola ikut aja. Takutnya termasuk ini man habba qaum, jamaah yang nakal Islam itu akan terkumpul dengan mereka wal iyazu billah. Baliknya kalau misalnya mencintai misalnya para habaib, jadi pakai seperti mereka. Ahlus salah orang yang baik, orang Islam suka pakaian yang putih. Aku pakai yang putih. Tiap salat Jumat usahakan dia pakaian putih. Salat menutup kepala, ada pakaian. Makai karena seperti mereka. Semoga terkumpul dengan yang kamu menyukai, cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Di riwayat itu al-mar'u ma'a man ahab
kata si fulan, wahai Rasulullah, aku kada banyak beribadat, aku kada banyak sunnah-sunnah, kada banyak bersedekah, cuma aku satu yang yakin, bahwa saya mencintai kamu dan mencintai Allah. Lalu Rasulullah menjawabkannya, al-mar'u ma'aman ahabba. Kamu dengan yang kamu cintai. Kita semoga terkumpul dengannya, kami mencintainya. Itu Rasulullah SAW. Pas kita di bulan Rabiul Awal, banyak yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah dengan gembiranya kelahiran Rasulullah. Ada yang bersedekah, memasak berbagi makanannya karena suka itu karena kelahiran Rasulullah. Ada yang mengadakan majelis maulid, dan di dalam itu maulah hidangan bersedekah karena suka kelahiran Rasulullah SAW. Menunjukkan gembiranya kelahiran Rasulullah SAW. Semua alhamdulillah kita umat Islam melaksanakan itu maulid karena gembiranya kelahiran Rasulullah SAW. Siapa tahu dengan gembira itu kita dapat berkahnya memang. Itu Siti siapa? Abu Lahab. Pamannya Rasulullah. Abu Lahab. Abu Lahab punya pembantu atau budak. Siapa namanya? Siapa nama Arifin? Intinya Dibebaskan. Ya, dibebaskan siapa? Kada ingat ngarannya. Tadi dia udah gila namanya. Nah, dia budak itu wanita datangi Abu Lahab menyampaikan kelahiran Rasulullah, menyampaikan bahwa kemanakan dia nak lahir. Lalu dia Abu Lahab senang. Oh ya kamu bebas karena kamu bawa kabar gembira. Nah, dia membebaskan karena dia senang kemanakannya lahir. Nah, ini dapat manfaat senang itu walaupun dia orang kafir. Siapa namanya? Kandidatnya? Ya. Anyar membaca minggu lalu. Kada ingat. Suwaibah. Suwaibah. Nah, Suwaibah. Intinya bulan maulid terjemahkan kita cintai Rasulullah dan itu. Semoga kita terkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibebaskan dari hukuman pada hari Senin. Setiap Cukup Senin. rasanya kita 3 hadis malam ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga ya Allah kita terkumpul dengan Rasulmu ya Allah. Kami senang mencintai Rasulmu ya Allah.